Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, hari ini adalah hari bulan purnama di bulan Waisak, di mana umat Buddha seluruh dunia merayakan Waisak, yang mana memperingati 3 peristiwa agung yang terjadi pada kehidupan Guru Agung Buddha Gautama, yakni kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana. Biasanya datangnya Waisak disambut dengan perayaan-perayaan yang agung, dengan perayaan-perayaan yang meriah. Semua umat Buddha bersatu padu merayakan perayaan Waisak. Tetapi tahun ini perayaan-perayaan agung di bulan Waisak terpaksa harus ditiadakan mengingat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita tidak diperkenankan untuk melakukan perayaan-perayaan yang mendatangkan massa. Oleh sebab itu, di tahun ini perayaan Waisak dilakukan di rumah masing-masing dengan mengamalkan pesan Waisak. Pesan Waisak tahun ini adalah persaudaraan sejati, dasar keutuhan bangsa. Tema Waisak tahun ini mengajak kita umat Buddha, khususnya di Indonesia, untuk menjaga persatuan bangsa dengan cara mempererat persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud adalah saling memahami, saling bisa merasakan, dan saling menguatkan. Keutuhan bangsa atau persatuan akan dapat terwujud apabila kita memiliki persaudaraan. Apabila kita bisa saling memahami, bisa saling merasakan, dan bisa saling menguatkan. Saling memahami yang dimaksud adalah kita bisa memahami adanya keberagaman. Dengan saling memahami keberagaman, maka akan muncul rasa saling menghormati satu sama lain. Perbedaan tidak bisa ditolak. Oleh sebab itu, dengan saling memahami, kita bisa saling menerima perbedaan tersebut dan tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Yang disebut sebagai saling merasakan adalah kita harus bisa saling merasakan kebahagiaan dan penderitaan orang banyak. Yang dimaksud saling merasakan adalah di saat orang-orang memperoleh kebahagiaan atau bersuka cita atas kejayaan mereka, kita seharusnya turut berbahagia dan mendukung kesuksesan mereka, kejayaan mereka. Dan ketika mereka mengalami kesusahan, kita harusnya bisa merasakan kesusahan mereka, kemudian kita tergerak untuk membantu mereka supaya mereka terbebas dari kesusahan yang dialami. Yang dimaksud sebagai saling menguatkan adalah di saat kita bersama-sama membangun persatuan dan di saat-saat kita bersama mewujudkan perdamaian dunia, kita harus saling menguatkan, harus saling mendukung satu sama lain, tidak boleh saling menjatuhkan hanya demi mengangkat diri sendiri. Pepatah mengatakan,
Berbahagialah dengan tanpa membuat orang lain menderita, dan majulah dengan tanpa membuat orang lain menjadi mundur. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya kita bisa bahagia bersama-sama dengan tidak saling menyingkirkan, dan kita bisa maju bersama-sama dengan tanpa membuat orang lain menjadi mundur atau menjadi tersingkirkan. Kita harus bergerak bersama-sama mewujudkan persatuan bangsa dan mewujudkan perdamaian dunia. Tema Waisak yang diangkat kali ini pada dasarnya menyoroti pentingnya persaudaraan. Pentingnya kita saling bahu-membahu, bergotong royong, bantu-membantu, supaya kita bisa tetap bersama, supaya kita bisa tetap bersatu di dalam negeri ini. Persaudaraan ibarat tubuh yang terdiri dari beberapa bagian tubuh, tetapi tetap bersatu padu dan saling membantu sama lain. Satu bagian tubuh tidak mungkin mengalahkan bagian tubuh yang lain, hanya dengan tujuan supaya menjadi kelihatan kuat atau kelihatan lebih penting daripada yang lain. Satu bagian tubuh bekerja sama dengan bagian-bagian tubuh yang lain supaya tubuh ini bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan satu bagian tubuh bisa saling merasakan. Ketika tangan terasa sakit, bagian tubuh yang lain pun bisa saling merasakan. Dan kita ini seharusnya seperti bagian tubuh yang bisa saling merasakan, sehingga bisa membantu meringankan permasalahan yang ada. Ibarat tangan yang terdiri dari tangan kanan dan tangan kiri, semuanya memiliki peran masing-masing. Ketika tangan kiri mengalami rasa sakit, tangan kananlah yang membantu, merawat, memberikan obat, atau memijit supaya rasa sakit tersebut menjadi mereda. Demikian juga sebaliknya, ketika tangan kanan mengalami rasa sakit, tangan kirilah yang membantu merawat, memberikan obat, dan memijit supaya penderitaan bisa berkurang. Tangan kanan dan tangan kiri bekerja sama, tidak saling menyingkirkan satu sama lain, tetapi bekerja bersama-sama supaya tubuh ini bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya kita bersama-sama saling merasakan, saling memahami, dan saling menguatkan supaya kita bisa saling bergotong royong, membantu meringankan beban masyarakat, membantu menyelesaikan permasalahan. Kalau kita mampu, seharusnya kita bisa berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Kalau tidak mampu secara materi, paling tidak kita memiliki niat yang baik supaya mereka bisa terbebas dari permasalahannya. Kalau kita mampu, kita melakukan belas kasih dengan cara membantu mereka yang kesusahan, mengangkat penderitaan mereka dengan apa yang kita miliki, meringankan penderitaan orang lain dengan berbagi apa yang kita miliki. Tetapi mengharapkan orang lain bahagia dan membantu mereka yang kesusahan tidaklah cukup. Di dalam Dhamma kita diingatkan
untuk meningkatkan kualitas lain yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan Sang Buddha sebelum beliau parinibbana, beliau berpesan kepada kita semua bahwasannya segala bentukan tidak kekal adanya. Maka berjuanglah dengan kesadaran. Vaya dhamma sankara appamadena sampadeta. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang berbahagia, Waisak kali ini saya ingin mengajak seluruh umat Buddha, khususnya di Indonesia, untuk memperkuat, mempererat tali persaudaraan dengan cara saling memahami perbedaan, memahami keberagaman, dengan cara saling merasakan turut berbahagia di atas kebahagiaan orang lain, dan juga bisa merasakan penderitaan orang lain, sehingga kita memunculkan niat untuk membantu mereka yang mengalami penderitaan, membantu mereka yang mengalami kesusahan, dengan cara saling menguatkan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyingkirkan, tetapi bekerja sama, bersatu padu, mewujudkan persatuan dan perdamaian bangsa. Terlebih daripada itu, kita diingatkan kembali kepada nasihat terakhir dari Sang Buddha sebelum beliau wafat, yaitu tentang memahami kehidupan yang berisi ketidakkekalan dan berjuang untuk memahami itu dengan hidup berkesadaran. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat Trisuci Waisak 2564 Buddhist Era 2020. Semoga kita semua bahagia, kita semua bisa memperoleh berkah Waisak dengan cara mengamalkan apa yang menjadi pesan Waisak tahun ini, dan juga mengamalkan ajaran-ajaran Guru Agung Sang Buddha. Semoga kita semua bahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.